Di mana ya? Halo semuanya. Semangat Abah, makasih Jalo. Mm-mm. Bentar. Nah, ini soalnya yang ini nggak nyantumin gitu Iya, ya nggak di nyantumin dalam. Instagram alumninya, jadi belum bisa di-invite. Betul. Bentar. Sosial media. Sosial media. Iya bener. Nggak nyantumin sosial media juga di Iya. CV-nya. Cuma ada LinkedIn paling sama WhatsApp. Nabil udah lulus pramuga. Iya, boleh nih Cinti kita Q&A-nya sama Nabil. Halo, O. Iya, jaringan Nabil jelek nih, dia jadinya lag terus. Cara masuk ke ITTJ itu sekarang kan eh, gelombang JNA2 udah tutup ya. Tapi ntar mungkin dibuka lagi untuk gelombang 3. Kamu bisa ikut daftar aja. Cuma perlu itu kok apa nilai rapot eh dari semester 1 untuk sekarang masih sampai semester 5 kan. Rapot semester 1 sampai semester 5 minimalnya rata-rata 7,00. Nanti beli tokennya aja. Oke. Tadi udah ada nih Kak narasumber. Halo Ah, Kak. ini dia. Halo Oh ya, Kak. Halo Bang. halo, halo. Ya, halo, Ini tes enak. tes. Ayo masuk-masuk Oh suaranya. ya, sip. Masuk masuk ini enaknya manggilnya Bang atau Pak atau gimana nih? Oh ya, Bang aja biar akrab. Oke, Oke. Bang. Ya, Oke, Kita mulai dari dimulai. dulu ya Bang ya. oke, boleh. Perkenalkan saya Abigail Rivianti. Saya mahasiswi S1 Teknik Telekomunikasi TTJ angkatan 2021. Di sini saya jadi moderator satu. Kanabil Dan boleh saya lanjut. dan saya Muhammad Nabil Abdullah dan kebetulan nih prodi saya sama nih sama Abang. D3 Oh Teknik ya, Telekomunikasi. Iya. ya. Mantap deh sama. Ya, mantap. Oke lah. Ya. Eh kan Abang nih udah lulus nih ya, Bang ya. Gimana sih Bang Oh ya, perasaan Abang nih pas udah lulus dari ITTJ nih, kayak ada perasaan sedih atau malah seneng gitu lulus dari ITTJ. Terus kemudian kerja di posisi
sekarang tuh gimana sih Bang perasaannya Bang? Bisa diceritain nggak sih ke teman-teman sekalian semua Bang? Ya, ya tentunya lulus dari kampus seneng dong ya. Masa lulus sedih? Iya. Ya, terutama ya banyak kesannya lah kalau kuliah di ITTJ ya. Dulu kan juga teman-teman juga kan banyak yang kuliah di sana juga kan. Ya setelah lulus dari sana ya merasa senang karena bisa melewati tahap pertama gitu untuk masuk ke dunia kerja karena kan syaratnya kan ya harus lulus kuliah dulu kan buat syaratnya. Nah, setelah itu ya kita terjun ke dalam dunia kerja ya tentunya itu salah satu tantangan tersendiri ya untuk bisa bersaing sama alumni-alumni yang lain juga ya kan dari kampus-kampus lain ya. Dari lulusan Akatel ya cukup ITTJ ya sekarang ya sorry. Dulu kan aku alumni Akatel ya ITTJ. Ya cukup cukup inilah eh, banyak yang terserap juga ke dunia kerja ya, terutama dalam bidang-bidang telekomunikasi itu banyak banget sih. Oh iya Nah, Bang Ruti, kita kan belum perkenalan sama narasumber nih. Boleh dong kenalan Oh dikit-dikit ya, tentang kakak. oke, kelewat ya tadi ya. Oke, Iya, kenalin saya kelewat. saya Ruki Ali Effendi. Saya dulu alumni dari Akademi Telkom Jakarta yang sekarang jadi ITTJ ya, yang udah Iya. berubah ya jadi institut. Oke, saya dulu angkatan 15 ya, tepatnya di tahun 2019 saya lulus dari ITTJ. Eh, Kurang lebih seperti itulah profilnya ya. Kalau saat ini saya bekerjanya di PT Datacom ya. PT Datacom Dian Graha itu salah satu vendor telekomunikasi ya. Eh, Handle-nya itu customer-nya kebanyakan ya Telkom sama Indosat. Kebanyakan yang di-handle di bidang telekomunikasi. hmm, keren banget Bang kerja. Tepuk tangan dulu dong, Iya, kasih tepuk tangan buat. Boleh tahu juga iya. nggak Bang itu apa histori pendidikannya dari SD sampai kuliah? Kan kalau kuliah kita udah tahu nih di Akatel ya Oh cuma SD, iya, SMP, SMA gitu. ya kalau profil ya dari pertama sekolah dari Iya. SD berarti kan. Dari SD dulu saya lulus dari SD Negeri 1 Pasir Jaya ya, itu ada di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Terus Orang lanjut ke Tangerang tingkat gitu. SMP, ya orang Tangerang dong. Kurang Lanjut banget ke ya. ya SMP dulu saya di SMP Negeri 1 di SMP Negeri 1 Cikupa ya dulu. Masih satu kecamatan juga sama SD-nya, masih di kabupaten juga. Terus lanjut saya ngambil ke SMK kebetulan ngambilnya ke jurusan Teknik Komputer Jaringan. Ya memang udah dari dulu privilege-nya pengennya ke arahnya ke network ya. Habis itu setelah lulus dari SMK ya ngambilnya ke Akademi Telkom dulu, Akademi Telkom Jakarta. Karena Baru jurusannya dari SMA nyambung ya Bang ya, benar. Tinggal ngelanjutin aja ya Bang ya. iya betul. Memang udah inilah apa namanya privilege saya pengen arahnya ke bidang yang seperti itu, yang IT berarti network, ya Bang. telekomunikasi ya. Iya. Kalau history experience waktu terjun ke dunia kerja boleh boleh dong Kak tahu dari mulai PKL dulu gimana, di mana Oh ya juga. dulu boleh ya dulu PKL dulu pas lagi semester berapa ya PKL itu kurang lebih semester 4 ya 4 atau 5 tuh. Itu dulu saya di Airnav Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta ya tepatnya. Itu ya kurang lebih PKL kan kalau pas lagi zaman saya sekitar 2 bulan lah, 2 bulan sampai 3 bulan. Itu di bidang telekomunikasi penerbangan tepatnya dulu. Kalau pertama kali terjun ke dunia kerja itu begitu habis sidang kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan kemudian saya pertama itu kerjanya di BRI Satelit dulu di Ragunan. Itu di bagian Network Operation Center NOC, bisa dibilang NOC. Itu kurang lebih setengah tahun lah di sana. Baru saya pindah ke tempat yang sekarang ini. Kurang lebih di tempat yang sekarang di Datacom saya udah kurang lebih 3 tahun ya, udah mau jalan 3 tahun ya. Berarti selalu terjunnya ke jaringan ya Kak yang nggak pernah Iya, lintas jurusan gitu. iya, memang privilege-nya pengennya arahnya ke network telekomunikasi sih ya. Tapi ya Oke. arahnya ke sana yang penawaran yang banyak di sana diambil.
Emang sudah keahlian abang di situ mungkin ya. Ya, insya Nih, Allah. ini kan ini abang kan dari kuliah nih. Ada kayak kaget nggak sih bang pas pertama kali mungkin PKL? Oh ternyata dunia kerja kayak gini. Nah mungkin ada nggak sih bang cara abang buat ngatasin hal itu? Mungkin rasa takut sama yang namanya dunia kerja. Bisa di-sharing buat teman-teman semuanya gitu bang. Ya pasti rasa khawatir, takut ya pasti ada ya. Namanya kita kan kalau terjun di dunia kerja itu nggak 100% apa yang kita dapat di kampus bisa diimplementasikan langsung di dunia kerja kan. Ya butuh Benar. penyesuaian ya. Setidaknya itu ilmu di kampus itu sekitar 20-30% itu dari kampus lah ya. Sisanya kita pengembangan sendiri, bagaimana kita di dunia kerja bisa survive ya. Itu ya kebanyakan sih dari diri kita, pengembangan dari diri kita sendiri. Tuh. Ya, Ini aduh, mungkin yang Allah ini jatuh. mungkin lagi ada trouble. Saya lanjutin aja ya bang ya. Oh ya boleh, Eh, silahkan. Bang, kalau kehidupan semasa kuliah abang tuh di kampus tuh, terus apa aja sih kegiatan apa aja gitu yang pernah abang ikutin? Terus dalam abang ngikut kegiatan itu tuh ada kesedihan atau keseruan apa gitu yang bisa abang sharing ke teman-teman sekalian gitu bang? Oh ya, ya sebenarnya banyak ya kegiatan yang diikutin. Cuman kalau saya kan orangnya dulu itu nggak begitu terlalu aktif kalau di organisasi. Cuman teman-teman nih, termasuk tuh yang pada nonton ya kan, teman-teman kelas itu dulu banyak jadi pengurus di organisasi. Jadi saya orangnya ikut sana, ikut sini, ngumpul aja. Yang penting punya relasi gitu loh sama mereka gitu loh. Meskipun kita nggak sebagai pengurus di organisasi itu, setidaknya kita punya relasi sama teman-teman di situ gitu loh. Karena penting tuh relasi. Nah, kan Iya benar. T5, nah itu dulu kelas kuliah dulu tuh. Iya emang bener banget zaman sekarang tuh mahasiswa tanpa kuliah tuh tanpa relasi tuh apa ya hampa banget, makanya tuh kan kayak dosen-dosen sekarang juga guru-guru yang pas sekolah kayak banyak-banyak nambah-nambah relasi gitu. Abigail Iya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini Bang ada yang nanya, Bang Ruki gimana share tuh? cerita Hmm? ambil sertifikat Nokia atau Kisco-nya dong Bang gitu. Oh, iya. Ya, itu saya kasih bocoran dikit ya. Sertifikasi itu salah satu hal yang penting sih di industri ya, di dunia kerja terutama. Itu kan salah satu buat nambah income kita lah bisa dibilang, karena di beberapa perusahaan itu dia itu kayak memberlakukan yang namanya tunjangan lah, tunjangan sertifikasi, kayak bisa dibilang income tambahan kita lah. Karena itu ya penting ya, memang harus dikejar tuh sertifikasi. Nah, pengalaman saya dulu dari sekolah dari kuliah dulu itu kan ada pelatihan namanya Network Cisco Academy itu kalau di TTJ. Nah, itu bisa diikutin dulu tuh, ya kan? Diikutin, nanti setelah lulus dari Cisco Network Academy itu kan ada voucher, itu kan bisa digunakan tuh. Setidaknya dapat diskon lah, diskon untuk ujian yang aslinya yang CCNA dari Cisco. Nah, kebetulan kalau di tempat saya kerja di PT Datacom itu karena prinsipal dari perangkat yang digunakan itu Nokia, makanya menggunakannya sertifikasinya itu NRS namanya, bukan CCNA. Kalau CCNA kan produknya punya Cisco. Kalau NRS itu produknya punya Nokia sertifikasinya. Ya dulu uh, ya cukup inilah. Yang penting tuh berani ngambil sertifikasi itu, karena kan itu juga bukan barang yang gratis gitu kan, itu bayar gitu kan. Ya kita harus udah siap juga sama dari materi, biaya juga ya kan untuk ngambil itu ujian. Tapi kan keuntungan dari kita ikut sertifikasi itu kan benefitnya lebih besar dari modal kita pertama mengikuti sertifikasi itu. Itu. Benar, untuk depannya gitu ya bang ya sertifikat tuh. Iya, itu penting Nih, sih kalau di industri. iya. Ini saya lihat dari CV abang nih, abang kan Hmm, join di PT Datacom Dian Graha ini kan dari Januari 2020 sampai sekarang nih. Nah, ini kan iya, saya lihat juga di pendidikan abang nih, abang tuh sempat kuliah lagi lanjutin ke S1 di Universitas Mercu Buana. Bener gak? iya, betul. Nah, itu tuh cara abang ngatur waktu dengan waktu kerja sama waktu kuliah lagi itu gimana ya bang caranya tuh? Oh ya, saya dulu
join ke memang ke Datacom itu di awal tahun 2020 ya. Kebetulan pas awal join tuh belum kuliah karena kan saya masih cari gimana sih pola kerjanya di tempat kerja yang mau nanti saya jalanin ya kan. Baru setelah jalan setidaknya sekiranya setengah tahun lah. Baru saya daftar kuliah itu. Daftar kuliah juga kan ngambilnya kelas karyawan kan. Kalau di Mercu itu kebetulan kalau kelas karyawannya itu kebetulan ada tatap muka itu di hari Sabtu doang. Jadi kalau Sabtu kan libur kerjanya. Jadi bisa sambil di apa namanya? Sambil kuliah di hari Sabtunya pas lagi libur. Sisanya Iya kan benar. e-learning kan. Kebetulan waktu itu kan di ITTJ kan belum ada S1 kan. Ya makanya saya kuliahnya di tempat yang lain. Dikejar-kejar deadline nggak tuh, Bang? Iya. Iya udah pasti dong kalau kalau kuliah udah pasti ada deadline lah dan lain sebagainya. Ya, biasanya kalau dikerjain kan ya weekend lah pas libur lah ya. Dikejar-kejar lah Ya. harus. Bang Ruki sempat jadi atlet ya? Iya, benar. Dulu sempat Boleh dong aslep. ceritain gimana bisa jadi aslep sama pengalamannya pas jadi aslep itu gimana? Oh ya. Dulu jadi aslep itu sekitar setelah magang itu dari PKL itu ada lowongan aslep itu. Dulu saya aslep fisika terapan dulu. Itu kurang Hmm. lebih ya 6 bulan lah jadi aslep itu 6 bulan. Setengah tahun lah ya. Hmm. Itu ya peran kita ya kayak kita ngajarin ke adik-adik tingkat bagaimana kita dulu praktikum, ya kan? Kayak kita memperagakan itu peralatan yang digunakan kayak gimana, prosedurnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Ya Nah itu partner bermanfaat juga. aslabnya tuh lagi nonton live juga tuh partnernya tuh, Oh Faradiba. ini Siapa yang tuh? Paradiba ya. Iya tuh. Ini yang Paradiba man. Iya benar ada. Nah lanjut aja Jeng. Gimana sih menurut Abang nih kuliah di ITTJ, baik dari segi materi, dosen, kurikulum, praktek, dan sebagainya? Boleh dong sharing-sharing ke kita. Ya kalau dulu pas lagi zaman saya ya masih lumayan cukup inilah ya, cukup bagus lah ya untuk kualitas dan lain sebagainya karena kan dulu juga lingkupnya kan belum begitu besar kayak sekarang kan ITTJ. Kalau dulu ya dari segi apa namanya kayak lab dan lain sebagainya ya itu udah termasuknya cukup dibanding yang lain udah peralatan dan lain sebagainya itu udah ada semua gitu loh di lab kita bisa praktikum gitu. Benar banget. Terus kalau dari dosen-dosennya nih, ada nggak sih dosen yang mungkin bagi abang itu killer lah ya istilah anak-anak sekarang tuh Ya. killer. Nah ada nggak sih dosen yang killer tuh dan cara abang nanganin dosen killer itu gimana tuh bang? Ya dosen killer itu kan perspektif masing-masing mahasiswa ya kan. Kalau saya ya Iya. nggak ada yang killer lah. Semuanya bisa friendly lah sama mahasiswanya lah. Tergantung kita kan perspektif kita kan terhadap dosen itu. Kalau misalkan Iya kita benar. kayak Dosen kita lagi favorit kuliah ada nih, dong. nggak ada. Dosen Dosen favorit favorit ya apa? dulu dosen favoritnya ya pembimbing saya dulu. Kalau lagi nonton live nih, Bu Ade, Oh, Bu Ade sering dengar sih, Nurhayati, ya. sering dengar. Dosen apa itu bang, kalau boleh Terus tahu? Belum dapet soalnya sama Bu Ade. Oh belum, ya. Iya, belum. Dosen favorit ya. Ya Bu Ade ya kalau nonton live. sampai ntar ke Bu Ade kalau nanti apa namanya, mahasiswa favoritnya juga mungkin cepet tahu aja abang jadi mahasiswa favoritnya Bu Ade juga gitu kan. Ah, masih banyak yang lebih favorit kayaknya. Kalau si Kak Farah di dia ini Bu Ilvi katanya. Oh ya, mungkin ya None Faradiba ini punya masalah apa dengan dosen tersebut? Oh, Oh terjadi perdebatan ini katanya. Ada yang bilang Bu Ade terbaik itu. boleh voting mungkin ya, boleh voting. Preferensi masing-masing kali ya. Iya dong, perspektif masing-masing dong kalau kayak gitu. Nih Bang, balik mengenai sertifikat nih. Abang kan kadang Ah, ada yang
ada yang kayak pelatihan yang enggak yang diinfoin sama pihak kampus kan. Nah ini nih abang nemu-nemu pelatihan yang bersertifikat ini tuh biasanya di mana sih bang? Waktu pas zaman abang itu sehingga abang dapat sertifikat sampai 5 sertifikat ini bang. Iya, dulu kan kalau biasanya tuh di tempat kita kerja, kita udah masuk ke dunia kerja nih ya, itu biasanya pihak kantor atau perusahaan itu nyediain akses untuk kita ikut sertifikasi kayak gitu. Makanya kita harus rajin-rajin tuh gali-gali info tentang perusahaan itu, tempat kita mau nanti kerja, itu kayak gimana sih, apakah dia support mengenai hal-hal yang kayak gitu ya kan? Karena itu kan juga bisa jadi nilai tambah buat kita kan. Itu sih kalau Iya di betul. lingkungan perusahaan biasanya perusahaan itu mensupport kebanyakan sih terkait sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di kampus biasanya pelatihan-pelatihan itu kan bisanya diinfokan dari pihak kemahasiswaan ya. Misalkan ada pelatihan tentang ini berbayar atau gratis kan itu dari kampus ya, pihak kampus biasanya yang menghandle itu gitu loh. Dulu kalau pas zamannya Bener. masih kuliah ya dari pihak kemahasiswaan yang banyak menginfo. Hmm. Ya memang kalau dari ukuran mahasiswa biasanya kebanyakan sih yang gratis ya, Bener pelatihan-pelatihannya banget. yang untuk pemula ya kan, untuk gimana sih biar tahu nih sertifikasi itu kayak gimana sih feel-nya ngikut ikut pelatihan, ujian kayak gitu kan. Maksudnya biar biar merasakan dulu nih sebelum kita yang sesungguhnya nanti yang berbayar gitu kan. Kayak gitu sih Betul. pengalamannya dulu. Oke. Nih, apa namanya? Abang kan pasti ngerasain ospek gak kan nih ya? Abang tuh sempet jadi panitia ospek juga gak sih bang? Nah itu saya nggak ikut organisasi senat dulu kan kalau waktu ITTJ. Waktu Akademi Telkom. Saya nggak masuk ke organisasi itu, jadi saya nggak ikut langsung terjun ospek ya dulu. Nggak. Cuman ya ikut karena teman-teman bagian panitia ya kan kebanyakan ya udah ikut join aja, gabung. Yang penting itu yang tadi bilang relasi kita sama teman itu tetap ada gitu loh. Meskipun kita nggak Betul. jadi pengurus di organisasi itu gitu loh. Oke, bener banget. Pokoknya ya memang Iya, organisasi penting gitu, tapi lagi ya relasi gitu banyakin bener. iya, Nah, benar. oke ini ada nggak sih bang pesan dan kesan nih buat mahasiswa aktif yang lagi kuliah saat ini dari abang gitu kayak dikasih motivasinya kan ini kan lagi keadaan pandemi nih mungkin ada nih masih Nah, banyak nih mahasiswa yang mungkin stres nih kuliah online pengennya offline tapi keadaannya belum dukung. Nah coba kasih motivasi pesan dan kesan gitu dari abang buat kita kita semua gitu bang. ya intinya tetap semangat ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah ya kan. Target pertama itu yang harus dicapai itu ya harus lulus dulu dari kuliah sebelum fokus ke hal yang lainnya terutama kerja ya kan. Nah, salah satu syarat kelulusan mahasiswa itu kan ditentukan dari bikin penelitian tugas akhir kalau misalkan D3, berarti kalau S1 skripsi. Nah, itu harus dipersiapkan tuh dari jauh-jauh hari. Kalau bisa, kalau pesan saya nih, kalau misalkan kita mau nyusun tugas akhir atau skripsi itu ya sebelum kita mendapatkan mata kuliah itu jadi udah dicicil nih kita setidaknya itu kita udah punya apa sih tema lah atau pembahasan yang mau dibahas tentang penelitian kita meskipun kita belum tahu perinciannya nanti kayak gimana tapi setidaknya kita udah punya gambaran karena kebanyakan mahasiswa itu gagal di step terakhir itu tugas akhir dan skripsi karena itu yang paling Nah krusial di situ. Nah, baru kalau kita udah ngelewatin tahap itu, baru kita bisa fokus tuh ke tahap dunia kerja. Kita fokus untuk upgrade skill tadi ya kan, dari pelatihan, sertifikasi dan lain sebagainya untuk apa namanya kita menambah skill kita lah di dunia kerja. Karena kan nggak semua skill yang kita dapat dari kuliah itu bisa langsung kita implementasikan kalau kita nggak pernah ikut pelatihan atau sertifikasi. Karena kan gimana ya beda banget lah dunia kerja sama di kampus gitu kan. Ya itu banget. sih kalau Boleh tahu nggak Bang, Oke. apa hal yang paling berkesan waktu jadi mahasiswa di ITTJ atau Akatel? ya hal yang berkesan terutama temennya banyak sih ya dulu terus
teman-teman itu kan juga banyak dari ya macam-macam lah. Ada yang dari Jawa lah, dari mana lah ya kan, dari Medan dan lain sebagainya. Temannya banyak. Terus ya semuanya apa namanya di kampus itu ya kayak keluarga aja. Kita saling apa namanya sharing dan lain sebagainya. Terus dari apa namanya dosen-dosen juga ya tadi kalau saya orangnya kan perspektif saya nggak ada tuh namanya dosen killer ya kan, semua dosen Iya, enak ya, tergantung kita mengikuti kuliah itu ya kan. Kalau misalkan yang nggak bisa ngikutin kuliahnya ya berarti nganggapnya killer semua dosennya. bener banget tuh Bang. Oh ini tadi Abang kan nyinggung kayak tentang tugas akhir nih. Nah, saya Iya. jadi kepikiran tugas akhir apa sih Bang? Proyek Abang tuh buat tugas akhir tuh apa tuh? Terus pas Abang ngebuat tugas akhir tuh ada nggak sih Bang kendala yang sampai mungkin bikin Abang down deh, pengen udahin aja nih tugas, pengen nyerah aja Capek gitu. Ada burnout nggak ya. sih Bang? Mm-mm. Iya, dulu saya bikin tugas akhir itu tentang network juga ya, tepatnya dulu itu tentang tunneling IP. Tunneling IP gimana caranya translate dari IP versi 4 ke IP versi 6 dulu. Itu teknisnya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau tugas akhir itu kalau misalkan kita rajin ya buat ngerjain itu sih sebenarnya nggak ada kendala. Cuman ya karena apa namanya salah satu kendalanya itu kadang kita mood kita lagi nggak bagus ya kan, males buat ngerjain lah nanti aja lah atau gimana. Nah itu tuh yang susahnya di situ. Terus ya dulu kendalanya kalau punya saya tugas akhir saya ya dari segi software ya karena saya full mainnya di software simulasi buat jaringan. Itu kan butuh spek yang lumayan tinggi ya perangkatnya. Jadi ya kendalanya di situ sih. Sama itu tadi moodnya kadang Bener. naik turun ya kan. Jadi pas lagi males nanti aja lah jadi ketunda kadang kayak gitu. Ini sepertinya ada dosen tadi nih, dosen Ibu Nur Hayati Ade yang difavoritin nih sama Bang Wah, Ruki nih, baru join. Oh Wah, iya, halo Bu Ade. salamin sama Bang Ruki katanya Ibu tuh itu dosen Bu paling Ade favorit join bagi Bang. kita. Iya, Kebetulan banget Bang Ade, apa iya Bu Ade Bu Ade. join ke sini. Kebetulan banget ya Bu Ade. Terima kasih banyak Bu Ade udah membimbing saya dulu tugas akhir sampai lulus. Keren banget deh. Semoga emang ilmunya masih terus-terus bermanfaat gitu. Tuh, ditanyain tuh Amin, Bang insya Allah. sama Bu Ade. Apa kabarnya Bang? Apa Alhamdulillah, kabar kata bagaimana Bu Bu Ade? Ade? Bu Adenya lagi temu kangen nih sama mahasiswa, salah satu mahasiswa hebat di ITTJ gitu. Sukses-sukses Amin ya Bu Ade, katanya. amin. Amin, amin Yes, Bu Ade. Terima kasih doanya Bu Ade. amin, 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 amin. Mung- eh ini abang kan saya lihat di hobi ada hobi hiking nih. Wah, berarti abang sering Iya, ngedaki nih. Gunung, Kuat lah maksudnya ya abang berarti. udah ngedaki gunung mana aja sih nih bang? Terus ada nggak sih persiapan juga ah, harus bener-bener banyak ya bener, bang yang harus banget bang. bener banget. Harus di Oke, mungkin prepare Abigail semua, badan harus kuat. bener banget.
Abigail ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Abigail? Enggak sih, kalau dari saya udah cukup. By the way, ini ada yang ini enggak? Ada yang mau tanya-tanya lagi mungkin ke Bang Ruki? Mungkin Iya. teman-temannya mau tanya-tanya lagi sama Bang Ruki, mau temu kangen atau mau bikin acara gitu, Mungkin ada biar nih yang mau belajar. bikin acara bukber bareng Bang Ruki sama Bu Ade. Waduh, bukber. Puasa belum nih, Iya, kok udah mau bukber? Puasanya masih tanggal kan 3. wacana dari sekarang. Boleh Diwacanakan nih Bu dulu Ade. aja. Nah itu Bang, ada yang nanya tuh Bang, dulu pas bikin laporan praktikum sempat pusing banget gak sih Bang? Itu dari teman ITTJ tuh Bang. Ya, sebenarnya pusingnya nggak bilang pusing ya, pegel sih. Lebih tepatnya, karena tulis tangan. Iya bener. Kalau pusing sih enggak sih. Pegel, yang pasti pegel. Tulis tangan soalnya Iya. bikin laporannya. Terus tadi juga ada temen yang bilang katanya Bang, laporan praktikumnya masih ada nggak? Kalau masih ada boleh dong kirimin semua gitu. Waduh, Masih ada nggak tuh Bang? laporan praktikumnya dicek di lab ya. Itu udah berapa tahun yang lalu itu? 2 tahun ya? Iya 2 tahun yang lalu. Masih ada nggak Berarti udah di udah lab? nggak ada ya Abang ya. Udah jadi tinggal kenangan Wah, manis kayaknya laporan udah tinggal praktikum. kenangan aja udah. Oke, mungkin live ya makasih banget nih buat Bang Ruhi udah bersedia hadir buat sharing-sharing Oke. ilmu yang cerita-cerita Bang Ruhi ke teman-teman ITTJ yang sekalian nih udah sharing-sharing tentang gimana sih pengalamannya di ITTJ, gimana caranya dapetin sertifikat segala macem. Ya, Mungkin terakhir ada pesan gak sih Bang dari Abang buat kita gitu? iya. Pesan saya ya buat mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif ya, terutama yang udah tingkat akhir tuh. Ya itu salah satu kendalanya kebanyakan mahasiswa gagal tuh karena ya itu gagal di tugas akhir atau skripsi itu bagi yang S1 ya kan. Nah, itu makanya harus di-prepare dari jauh-jauh hari. Kita nggak usah mikirin gimana sih setelah lulus nanti. Ya udah step pertama yang harus dilewatin diselesaikan itu tugas akhir atau skripsinya. Karena kan Betul. itu tuh titik krusial kita sebagai mahasiswa ya kan bikin penelitian. Insya Allah kalau Benar, misalkan kita fokus, kita rajin buat ngerjain, itu nggak ada yang sulit sih buat buat kita ya kan, nggak ada yang sulit benar. itu. Yang penting kita tuh rajin sama fokus ngerjain itu. Nah, kalau misalkan nanti setelah kita melewati step itu, baru deh kita fokus sama dunia kerja. Kita misalkan mau target kita mau kerja di mana dan lain sebagainya. Yang penting itu tiket pertamanya lulus dulu kuncinya. Itu Lulus. Iya, sih jadi pesannya. step by step ya. Ya Bang ya, Ya jangan terlalu harus berpindah kejauhan. benar benar banget. Dan Ya selama nugas logikanya harus kayak komitmen juga ya. ya betul. Ya logikanya kayak orang naik tangga ya kan. Misalkan ada 10 anak tangga, kan nggak mungkin kita langsung dari tangga pertama langsung ke tangga ke 10 ya kan, anak tangga ke 10. Kita Betul. Benar. bakal jatuh di situ ya kan. Tapi satu-satu dari anak tangga 1, anak tangga 2 dan seterusnya kayak gitu. Itu sih kurang lebih ya kan yang udah pernah saya alamin lah sama teman-teman dulu tuh teman-teman di Akademi Telkom ya kan yang udah pernah ngalamin. Teman-teman seperjuangan lah Bang ya, istilahnya Iya, Bang. teman-teman seperjuangan lah ya. Udah bukan Akademi Telkom soalnya namanya. Iya. Oke, Abigail mungkin ada mau tambahin lagi Ada atau pertanyaan lagi nggak nih? Enggak ya? oke silakan Abel. Makasih ya Bang udah sempetin waktunya, udah luangin waktunya buat acara sharing-sharing sama kita mahasiswa-mahasiswa yang masih Iya, aktif. Sukses-sukses selalu, sama-sama. sehat-sehat selalu. Semoga Amin. Ramadannya lancar. Amin, Allahumma amin. 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 Semoga kalian juga yang masih mahasiswa aktif ya kan diberi kemudahan dan Ya, kelancaran sampai lulus. Dan yang udah lulus semoga bisa amin. diberikan pekerjaan yang barokah dan lancar lah ya. Cukuplah dari Amin, Amin. saya. amin, amin. 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 Tuh ada Saya ada itu. Iya, ada ucapan juga tuh dari Bu Ade dan juga Bu Syuhada mungkin tuh keren kata Bu Ade gitu.
Iya, Terima kasih. Terima makasih kasih Bu banyak Ade. ya Bang ya. Iya, sama-sama. Mungkin ini mungkin gimana Bel? Gimana enaknya nih Bel? Boleh, udah boleh ditutup kali ya. Iya udah boleh tutup. Abang, sekali lagi terima kasih Abang Abang, makasih ya, udah sekali boleh. lagi ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Saya izin Bang. end live-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.